Kenapa dikatakan masa sukar itu bisa terjadi? Karena adanya masa peralihan, masa perubahan dunia hari-hari ini. Itu sedang terjadi peralihan, perubahan, dan goncangan, kesukaran-kesukaran itu akan datang. Kenapa disebutkan masa sukar? Karena ada banyak dosa di bumi ini yang menguasai manusia. Kenapa ada masa sukar? Karena apa? Harus digenapi nubuatan-nubuatan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya kita semua ini kan sedang mengalami ya penuaian ya saudara. Berada di tahun penuaian masing-masing itu saya yakin banget hari-hari ini saudara tuh sedang menuai berkat Tuhan. Amin ya. Berapa banyak saya mau nanya nih. Saya mau nanya, semua dapat angpau merah? Dapat ya? Semua dapat. Coba siapa yang gak dapat? Ada yang gak dapat? Oh haleluya, padahal saya mau kasih saudara. Saya mau bagi. Tapi karena saudara sudah dapat gak usah. Oke, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tapi saya percaya, saya bersyukur sekali saudaraku, berarti Tuhan tuh sedang menjawab doa kita semua. Amin. Karena saya ngelihat seliweran kan di Facebook kan, pada nunjukin angpau merah dan totalan jumlahnya. Lalu ada yang komentar ini. Saya nggak menunjukkan angpau merahku, apalagi berapa banyak uangnya, karena kasihan ada orang yang tidak dapat, saudaraku. Makanya hari ini saya mau tanya, ternyata di gereja ini semua dapat, amin. Artinya Tuhan Yesus luar biasa baik buat kita semua, amin. Jadi semua kebagian, dan itu saya percaya saudara itu adalah tanpa saudara sadari, saudara sedang mengalami berkat penuaian itu saudara alami. Mungkin baru ekonomi saudara yang dipulihkan saudara ya. Mungkin ekonomi, ya jelas dong saudara, kita mau masa penuaian jiwa kita butuh dana yang besar. Amin. Kita butuh uang yang banyak. Ya, kita butuh keluarga kita diberkati. Amin. Karena itu jangan malu minta duit sama Tuhan. Ya, karena Dia tahu yang terbaik buat kita. Nah, tapi untuk itu terjadi ada yang harus kita lakukan, saudara. Ada amin nggak? Ya, jadi jangan cuma mau terima berkatnya, tapi nggak mau melakukan bagian kita. Nah, karena itu, saudaraku, saya mau kasih kunci mengalami penuaian. Ya, firman Tuhan dari tahun penuaian adalah Ulangan 11. Geser kemana? Ke sini. Oh, nggak kelihatan. Ya, Ulangan 11 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 14. Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. 15. Dan Dia akan memberi umur kepadamu untuk keimanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Amin. Ya, jadi kita, saudaraku, untuk kita mengalami, saya tuh lagi hari-hari ini lagi dibuka. Jangan malu minta berkat, saudaraku ya. Jangan malu minta uang, saudaraku ya. Karena apa? Penuaian besar, saudaraku ya. Penuaian besar butuh dana yang besar. Kita mau jangkau orang untuk mengenal kasih Tuhan, kita butuh dana, kita butuh uang untuk menjangkau mereka dan mengasihi mereka, memberkati mereka. Jadi saudaraku, di akhir tahun saya mengalami bulan lalu ya, Januari saya khotbah menghadapi masa sukar, saudara. Tahun 2025 adalah tahun penuaian disertai dengan tahun masa kesukaran datang. Berapa banyak saudara mengalami masa sukar hari-hari ini? Oh haleluya, berarti yang lain belum kan?
Oke, yang lain belum ngalamin, tapi saya akan berdoa. Karena kalau saudara harus mau ngalami penuaian, siap-siap juga ngadapin masa sulit dan sukar. Saya ngomong masa sukar kita tidak sama satu dengan yang lainnya. Nah, harus masa penuaian ini untuk kita punya memegang kunci mengalami penuaian. Kita siap di antaranya tadi saudaraku. Siap menghadapi masa sukar, siap menghadapi masa kesulitan. Karena saudaraku justru ya di tengah-tengah masa kesulitan itu ternyata ada banyak ujian hati dan motivasi yang akan kelihatan saudara. Ya itu akan kelihatan banget siapa kita tuh sebenarnya. Nah itu justru di saat-saat masa sukar saudaraku. Karena itu saudaraku saya mau bawa kunci yang pertama dari ayat yang ke Ulangan 11 ayat yang ke-10-nya saudaraku dari tadi 13 kan jangan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Nah di ayat 10-nya begini. Kemudian Musa meneruskan perkataannya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, kamu akan menerima berkat itu. Sebab negeri yang aku janjikan itu tidak sama dengan Mesir yang kamu tinggalkan. Kalau dulu di Mesir setelah kamu menabur benih, kamu harus mengairi dengan jerih payah, dengan susah payah, dengan keringat yang bercucuran. Seperti orang yang mengusahakan kebun sayur. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan di tahun penuaian ini, Tuhan mau pesan kepada kita, hujan awal dan hujan akhir itu akan terjadi bersamaan saudaraku ya. Dan penuaian orang-orang pertobatan, orang-orang dari untuk ketemu Tuhan itu disertai dengan kesukaran dan kesulitan. Dan itu terjadinya bersamaan saudaraku. Maka pada saat itu terjadi, saudara masing-masing akan ketahuan banget, akan kelihatan banget kemurnian, ketaatan imanmu tuh sampai di mana tuh di titik kamu ngalami titik rendah dalam hidupmu. Nah saudaraku, maka waktu masuk ke tahun 2025, saya ini berhati-hati saudaraku, karena di akhir tahun kemarin saya ngerasa gagal saudaraku. Saya ngerasa saya mendisplay ya, saya mendeklarasikan yang baik, yang display saya itu gak benar, gak baik. Nah saya ngalami gagal, rasanya saya kok nggak seperti yang saya harapkan gitu loh. Tapi disitulah saya belajar mengerti bahwa ternyata bahkan hari-hari ini ngerti lagi saudaraku, ini saya akan ngomong nyiapin ini saya ngerti lagi. Jadi Tuhan akan izinkan saudaraku ketika engkau mengalami sesuatu yang kamu melakukan sesuatu tapi kelihatannya malah kamu mengalami kegagalan gitu loh. Terus saya berpikir, aduh kok gitu ya, kan aku deklarasikan yang baik, aku kan percaya Tuhan tuh pelihara saya. Kenapa aku mendeklarasikan dengan kebaikan, kemurahan, kesabaran, kasih, damai sejahtera. Tapi ternyata apa, waktu ngadapin orang yang menjengkelkan, kita emosi loh. Kita marah loh, kita jengkel loh. Terus dengan kondisi seperti itu, ini kita punya hati, Musa itu gak masuk ke tanah perjanjian gara-gara apa saudaraku? Emosi loh saudara, marah loh sama bangsa Israel yang dipimpinnya, gara-gara emosi saudaraku. Waktu saya bilang, saya emosi di akhir tahun 2024, saya takut banget saudaraku ya. Saya takut banget, aduh kegagalan nih, gagal ini Tuhan gak seneng nih gitu ya. Tetapi saudaraku saya mau belajar saudara, justru di saat itu saya melihat titik kelemahan saya saudara. Saya ngelihat betapa saya ndak bisa ngandalin kemampuanku, nggak bisa ngandalin katanya aku pendeta, ya saudaraku ya. Aku pendeta loh, aku hamba Tuhan, pejabat, aku nggak bisa ngandalin itu pada saat masa-masa sukar itu datang saudara. Semua ya jabatan, kekayaan itu tidak akan membuktikan kamu itu pengikut Yesus yang karakternya dibentuk apa enggak. Jadi saudaraku di situ saya mulai merenung, saudaraku mulai banyak diam dan saya mulai mengintrospeksi diri saya saudara. Jadi saudaraku ternyata untuk ngalami tahun penuaian ini kuncinya adalah ketaatan saudaraku. Untuk taat dikatakan di sini ya, jika engkau sungguh-sungguh mendengar perintah. Ternyata kuncinya kalau kamu mau taat, kamu tuh harus dengar. Semua punya kuping kan? Ya, coba dibuka kupingnya. Saya mau pastikan Anda mendengar hari ini. Karena kunci untuk saudara bisa taat mengalami penuaian adalah dengan mendengar. Ada banyak orang punya telinga, tapi tidak semua bisa dengar.
Contoh saudara, contoh dalam kehidupan kita. Saudara kemarin saya tuh lagi nyonyaku lagi pesen ngajak aku belanja. Nah dalam perjalanan itu dia pesan, nanti hari ini kita akan buat sup. Ini menunya ini ya, bahan-bahan ini. Di tengah perjalanan saya cuma ingetnya keluarin ikan itu. Jadi saya tadi nyonyaku ngomong apa ya? Ternyata tadi waktu dibilangin aku bilang Hua gitu. Di tengah perjalanan mau ke pasar, saya tadi disuruh beli apa ya? Akhirnya saya tanya lagi, Nyonya tadi Nyonya tuh suruh saya beli apa aja ya? Oh iya ini. Ternyata saudaraku, kita punya telinga, apalagi kalau cuma dengar orang tuh kadang-kadang lewat aja begitu ya. Lewat aja dan belum tentu yang lagi ngomong saya dengerin saya ini juga bisa fokus gitu loh. Belum tentu nyangkut semua apa yang saya ngomong sama saudara gitu ya. Jadi mendengarkan perintah Tuhan, perintah yang mana gitu ya. Banyak perintahnya Tuhan apa kasihlah dirimu seperti kasihlah sesama manusia, ya kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, saya percaya kalau kayak tanya itu semua pasti saudara akan jawab saya gitu kan. Saudara mengasihi Tuhan kan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatannya. Kalau enggak mungkin ada duduk di tempat ini. Karena kalau yang lain lebih baik hari Minggu, libur loh seminggu sekali. Mendingan saya jalan-jalan. Tapi saudara ini memilih duduk di kul, duduk di ibadah. Bahkan sampai jam segini ibadah 4 tuh paling heboh. Kalau memuji Tuhan rasanya ruangan ini goyang soalnya. Ibu Erwin di sana bilang, Kak, ibadah 4 tuh beda banget ya. Karena apa? Dia semua ibadah ada, saudara. Saya bersyukur sekali, saudaraku ya. Saya bersyukur banget karena saya bisa melihat ya, saya bisa merasakan, saya bisa membedakan dan teman-teman bisa membedakan, apalagi yang sepanjang hari di ruangan ini. Pergantian ibadah 4 kali, saudaraku, dan saya percaya itu semua karena apa? Saudara mengasihi Tuhan. Ya, saudara mau taat beribadah, mengasihi Tuhan, mendengarkan perintah-perintahnya, saudaraku, sehingga ketaatan itu menjadi kunci saudara bisa mengalami penuaian. Bagaimana dong kita taat? Sekali lagi, saudara mendengarkan tuntunan. Makanya tahun ini saudaraku buka telinga baik-baik. Tuhan mau tuntun saya kemana? Ya, saya bilang kita mau persiapan khotbah, saudara. Persiapan khotbah itu udah lama jadwal keluar. Tapi kita berdoa, Tuhan mau ngomong apa? Tuhan mau ngomong apa? Gak dapat saudaraku. Mempersiapkan dari semalam, saudara, gak dapat tak tinggal tidur karena pikiranku penuh sekali. Ya tapi saudaraku, ketika Tuhan ngomong, saudaraku, semua bisa langsung tertata, saudara. Itu saudara yang terjadi. Ketika kita taat untuk mengalami penuaian, kita mesti taat dengan apa yang sedang Tuhan tuntun. Jadi hari-hari ini saudaraku harus mendengarkan tuntunan Tuhan kepada setiap kita. Itu masing-masing, ya kalau saudara mengikuti tuntunan gereja ini, jelas tahun ini tiap tahun itu visinya kan terus naik gitu. Tetapi ada tuntunan Tuhan secara pribadi yang Tuhan akan berikan kepada masing-masing kita. Ya, karena itu saudara perhatikan, buka telingamu, perhatikan hari-hari ini Tuhan sedang ngomong apa sama saya. Ya Tuhan sedang tuntun saya melakukan apa Tuhan. Untuk apa? Terlibat di dalam masa penuaian ini. Jadi saudaraku, saya berusaha untuk belajar ya saudaraku. Kalau saudara dengerin podcastnya Kak Nafsi saudaraku ya. Bagaimana aku ngalamin, ternyata aku ngalamin dari tahun ke tahun, ternyata Tuhan pelihara saya sebegitu rupanya. Karena apa? Ketaatan-ketaatan kecil yang saya lakukan, yang saya dulu gak ngerti. Ternyata saudaraku, saya gak ngerti loh dulu bakal menjadi pendeta. Ya saya cuma taat waktu itu, cuma ya suruh ngomong dalam nama Yesus musuh dikalahkan. Ya dengar suara dalam nama Yesus musuh dikalahkan. Ngomong aja gitu, gak ngerti waktu itu. Belum jadi orang Kristen saudaraku. Suruh ke Hong Kong, ngerti dong, kok gak tahu ngapain gitu, ada apa di Hong Kong, gak ngerti. Saya ngikut aja. Suruh ke Hong Kong, masuk ke gereja ini,
Tuh suruh di sini terus, suruh di sini, nggak boleh pergi-pergi. Sudah ikutin aja. Pada saat itu apa aku ngerti? Enggak, saudara. Aku nggak ngerti kalau aku akan bisa khotbah, aku akan bisa ngajar, saudaraku, aku akan bisa jadi berkat. Nggak ngerti pada waktu itu. Tetapi ketaatan-ketaatan kecil itulah ternyata yang membawa saya sampai hari ini. Saya kelihat ke belakang lagi 30 tahun yang lalu, saudaraku, saya melihat, ih dahsyatnya Tuhan ya. Ternyata ketaatan itu tidak harus engkau ngerti dulu. Ada setuju gak? Berapa banyak seringkali kita minta mengerti dulu baru taat. Banyak ya. Tetapi ternyata ketaatan yang Tuhan mau ketika engkau nggak ngerti, engkau taat, itulah yang Tuhan akan buat engkau mengalami masa penuaian. Nah saudaraku, waktu taat dengan hal-hal yang kecil yang kita menjadi tugas kita, udah lakukan aja, ngerti nggak ngerti, pokoknya aku jalan gitu ya. Aku gak berpikir macam-macam, aku gak berpikir punya keinginan yang lebih, saudaraku. Yang penting aku itu mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan saya gitu lah. Tetapi ternyata buah daripada ketaatan kecil-kecil yang saya lakukan membawa saya sampai hari ini, saudaraku ya. Saya bisa memberikan kesaksian. Saya ditanya nih teman-teman, podcast itu kan, podcast itu mau saya menyebutkan latar belakang agama saya. Ya, saya bilang saya udah siap. Ya, tadinya kan mau dibip kan, mau dihilangin suara itu kan. Tapi akhirnya saya ambil keputusan, saya siap menghadapi apapun resikonya. Saya menyebutkan agama saya. Saudaraku, dalam podcast itu kemudian saya siap menghadapi apapun risikonya. Sebelum itu saya menyiapkan keluarga saya. Saya berkomunikasi dengan keluarga saya kalau saya akan menjadi narasumber di sebuah podcast. Gitu. Jadi saya akan ceritakan apa yang aku alami. Kalau ada, puji Tuhan sampai hari ini nggak ada yang protes, saudara ya. Nggak ada yang protes, artinya nggak tahu didengerin atau enggak gitu ya. Tapi yang penting tuh aku mau nabur, saudara. Dan aku sendiri nih, saudaraku, aku sendiri nge-share di grup BMI Hong Kong yang tahun 2017 tuh. Saya share di sana, nggak diresponin nggak apa-apa, yang penting taburin aja gitu loh. Saya share aja gitu loh. Karena apa? Saya tahu mungkin belum waktunya Tuhan mereka memperhatikan. Tetapi bagian aku mau taat lakukan. Grup mana Tuhan yang saya mau share? Grup mana yang saya share? Saya share ke grup-grup yang besar yang mana fokus saya adalah orang-orang yang banyak belum kenal Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi saya share-nya ke sana. Nah, tapi saudaraku, saya mau terlibat masuk di dalam masa penuaian. Kuncinya adalah taat dengan apa yang Tuhan tuntun, baik secara gereja ini maupun secara pribadi saudara dapat masing-masing. Saya percaya Tuhan akan membuat pengertian kepada saudara ketika Tuhan mau engkau melakukan sesuatu. Nah, jadi ketaatan yang pertama adalah ketaatan adalah kunci untuk mengalami penuaian, saudara. Nah, kalau ngomong ketaatan, saudaraku, yang taat adalah jelas, saudaraku, contohnya adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara. Tuhan sendiri udah menunjukkan ketaatannya untuk mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya, orang-orang yang berdosa, dia sudah lakukan. Apa sih sekarang, saudaraku? Apakah Tuhan akan menyuruh kita untuk mati? Enggak kan? Tuhan tuh suruh kamu jadi saksi, pergi fokus jadi saksi, ceritakan tentang kebaikan Tuhan, berbagi cerita dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan, kuatkan mereka yang lemah, doakan mereka yang sakit. Susah gak sih? Saya bilang susah. Saya percaya, saudaraku, saya percaya ya, kemarin kita ada seminar 4C, saudara. Bukan gak mau, bukan gak mampu, bukan gak bisa. Tapi gak mau berpikir. Gak mau berpikir, saudaraku ya. Jadi kita kemarin nih, saudara, habis seminar, saya tuh beli makan malam, saudara. Saya pergi keluar dengan tujuan beberapa restoran, ternyata tutup semua. Nah, akhirnya bilang, di sana ada nasi batu yang enak, katanya gitu. Saya laporan, nggak ada, tutup, nggak ada, habis menunya. Saya pindah ke restoran yang lain. Jalan lagi, ternyata di sana ditutup. Saya akhirnya, ini gimana, masa saya suruh pergi nggak
pulang nggak bawa apa-apa, padahal ya di sini sudah ada makanan, saudara. Tapi akhirnya saya memilih apa? Balik lagi ke restoran yang Bapak Gembala suka, saudara ya. Akhirnya saya masuk lagi, ternyata, sudah keluar menu baru. Ya udah tak beli, tungguin. Kenapa nggak balik-balik? Ditungguin. Saya jawab, ternyata ada nih, saya jadi beli. Sampai ke sini, saudara. Kenapa kamu nggak cepet balik? Kenapa kamu mesti beli? Kan udah ada makanan. Nggak mau menyerah, saya bilang begitu ya. Paling tidak ada usaha lah, ya nggak? Paling tidak ada usaha dari kita, kecil usahanya kecil. Tetapi itu menunjukkan saudaraku bahwa aku nggak mau melakukan sesuatu dengan setengah-setengah. Apalagi dengan tangan kosong balik. Tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu ya, ketaatan kita. Udah Tuhan Yesus lakukan, saya percaya Tuhan Yesus gak suruh kita mati juga. Ya, gak suruh mati, nyawa kita melayang karena nama Yesus gitu ya. Tetapi kemungkinan saya pastikan bahwa Tuhan Yesus mau saudara mati kedagingan kita. Mati ego kita. Ya, mati terhadap diri kita sendiri. Makanya waktu nanti dipukulin, waktu nanti salah ngerti, itu nanti saudaraku, itu Tuhan mau saudara mati. Gak bela diri gitu ya. Gak tampar kanan, tampar kiri gitu ya. Tetapi serahkan kepada Tuhan. Saudaraku kemudian yang kedua, saudara kunci yang kedua untuk mengalami penuaian. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, jadi di sini dikatakan motivasi untuk memuliakan Tuhan. Apa itu motivasi? Motivasi adalah merupakan dorongan yang dimiliki seseorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau suatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau melakukan sesuatu. Motivasi untuk kita mengalami masa penuaian, saudaraku, sekali lagi, motivasi. Apa yang mendorong? Misalnya kamu minta diberkati berlimpah-limpah. Motivasimu apa, saudara? Motivasinya dikatakan memuliakan Tuhan. Kalau motivasinya untuk balas dendam, nggak akan bakal dapat. Ya, jadi sekali lagi, kan nanti masa-masa sukar itu, masa-masa sulit yang kita alamin, itu akan menunjukkan siapa diri kita. Bahkan akan kelihatan juga ketika engkau diberkati berlimpah-limpah, akan kelihatan. Kamu rakus apa enggak? Gitu ya. Kamu akan pakai uang itu untuk diri kamu sendiri atau untuk memikirkan orang lain. Itu akan kelihatan, saudaraku ya. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kalau yang kedua, kunci yang kedua adalah motivasi kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi waktu kita memuliakan Tuhan Yesus, kita diberkati, kita alami penuaian, motivasinya yang mendorong. Saya percaya saudara, yang mendorong setiap kita datang ke Hong Kong itu pasti macam-macam berbeda-beda. Satu dengan yang lain berbeda-beda kan. Anda didorong ke Hong Kong, pergi ke Hong Kong untuk sesuatu tujuan atau motivasi yang membuat saudara ada di Hong Kong sini. Karena itu waktu kita berdoa nanti kunci untuk mengalami penuaian, apa yang mendorong saya kepengen mengalami penuaian, itu yang Tuhan lihat. Itu yang akan Tuhan perhitungkan ketika aku diberkati, aku mau memuliakan Tuhan atau sekali lagi untuk diri aku, untuk aku dan aku dan aku. Tetapi saudaraku hari-hari ini saya ubah saudaraku ya. Saya ubah permintaannya. Tuhan saya minta diberkati berlimpah-limpah seperti doa Yabes. Ya, Yabes itu berdoanya saudaraku ya. Kiranya, nyanyi Lis. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Jadi waktu kita minta diberkati oleh Tuhan, sekali lagi jawab doanya Yabes itu tiga-tiganya dijawab oleh Tuhan. Tuhan memberkati dia memperluas daerah kekuasaannya. Karena apa? Tujuannya aku mau memuliakan Tuhan.
Aku mau jadi berkat, aku mau diberkati Tuhan, aku untuk jadi berkat. Saudaraku, waktu kita motivasi ini sekali lagi, motivasi itu Tuhan yang melihat ya, saudara, dan Tuhan yang masing-masing melihat motivasinya. Karena hati-hati juga, karena tadi bilang VOP kan juga bilang jangan takut minta kaya, minta keuangan dipulihkan, karena tapi ada kesalahan-kesalahan dari kekayaan itu yang akan akhirnya menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi saudaraku, percayalah kalau kita minta dijagai hatinya sama Tuhan, ketika Tuhan melihat motivasi kita benar di hadapannya untuk memuliakan Tuhan, masa sih Tuhan gak akan kasih? Setuju gak? Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita ngalamin di tahun penuaian ini kita megang kunci ya. Tadi kunci yang pertama apa? Ketaatan. Yang kunci yang kedua motivasi, saudaraku ya. Kunci yang ketiga sekarang. Kunci yang ketiga apa? Keintiman dengan Tuhan. Saya mau saudara baca firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Yuk, 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jadi yang ketiga saudaraku, keintiman tadi. Hasil saudara mau intim tadi itu dari mendengar, terus ketaatan, terus keintiman saudaraku. Dari motivasi kemudian menaik level keintiman saudaraku ya. Keintiman ini sebuah hubungan yang Tuhan mau kan, bukan cuma intim sama Tuhan, bisa. Saudara jangan intim sama Tuhan tuh saya yakin semua tuh udah bisa. Sudah tinggal dalam keintiman dengan Tuhan. Tetapi enggak juga sampai berhenti di situ. Tuhan mau di manusia di akhir zaman nih, tuh orangnya menjadi berubah saudara ya. Dan hari-hari kasih kebanyakan orang tuh sudah menjadi tawar begitu ya. Jadi Tuhan mau intim dengan Tuhan, pasti intim juga dengan manusia. Relasi dengan Tuhan baik, relasi dengan manusia baik. Amin gak? Ada yang berkata, enggak apa-apa, yang penting hubunganku dengan Tuhan baik. Yang sama manusia nanti dulu. Gak bisa gitu saudaraku. Jadi gak bisa kita ngomong, aku bilang aku dekat sama Tuhan, tapi kok gak pernah, hubunganmu gak baik dengan saudaramu, gak baik dengan orang-orang terdekatmu. Itu masih minus saudaraku ya. Masih minus saudaraku ya. Tetapi yang Tuhan mau hubungan kita intim dengan Tuhan, pasti saudara akan mengalami keintiman juga dengan sesama manusia. Nah masalahnya kehidupan manusia di akhir zaman ini saudaraku ya. Tadi sekali lagi, waktu kita punya motivasi yang benar untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan, ada banyak orang yang ketika diberkati saudaraku ya. Saya kaget sekali saudaraku, kemarin tuh disadarkan sama Tuhan tuh waktu akhir tahun saudaraku ya. Ketika saya mengalami, Tuhan saya ini memberkati orang, kenapa orang itu kok gak diberkati-berkati gitu loh. Kenapa orang itu malah kekurangan-kekurangan gitu ya. Sering gak sih saudara punya motivasi dalam hati kita memberi ya. Supaya apa? Mbok ya dilipat gandakan, ya mbok diusahakan supaya menghasilkan, supaya nantinya ujung-ujungnya gak lagi minta sama saya gitu kan. Pernah gak punya motivasi gitu? Saya itu pernah saudaraku, apalagi yang menabur berulang, tapi orang itu terus kekurangan saudaraku. Sebenarnya Tuhan, yang salah tuh di mana? Yang salah tuh saya apa dia gitu kan? Tetapi Tuhan tunjukkan, tanya seperti dalam hati saya ngomongin. Terus kamu yang nabur, kamu kekurangan enggak? Justru enggak Tuhan, saya malah ngalami kelimpahan. Ya udah lakukan aja bagianmu.
Urusan orang yang kau berkati kekurangan dan enggak kaya-kaya, itu urusan dia dengan Tuhan. Urusanmu taburti terus, berkati terus. Karena apa yang kamu tabur, engkau yang akan menuai. Waktu saya ngerti itu, saudara, yang tadi uang saya mau tahan, saudara, saya ngerti, enggak Tuhan, saya enggak mau seperti orang hidup yang akhir zaman itu. Begitu punya uang, mikirannya aku, kencang-kencang memegangnya. Apalagi ketika masa sukar itu datang, saudara, kenapa dikatakan masa sukar itu bisa terjadi? Karena adanya masa peralihan, masa perubahan dunia hari-hari ini. Itu sedang terjadi peralihan, perubahan, dan goncangan, kesukaran-kesukaran itu akan datang. Kenapa disebutkan masa sukar? Karena ada banyak dosa di bumi ini yang menguasai manusia. Kenapa ada masa sukar? Karena apa? Harus digenapi nubuatan-nubuatan firman Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu saya diberkati, justru saya diberkati berlimpah-limpah, saya diberkati lebih, saudaraku dah. Dan saudara tahu, saya mau kasih saksi, angpo saya, saudara, yang biasanya dolarnya Hong Kong, hari ini tahun ini dolarnya Amerika, saudara. Jadi saudaraku, saya nggak pernah nabur dolar Amerika, tetapi saya punya kerinduan, punya uang dolar Amerika. Ternyata yang orang yang pernah ngasih saya dolar Amerika, justru dia ngasihnya dolar Hong Kong. Jadi yang biasanya ngasih dolar Hong Kong, saya nggak berharap ini orang kasih orang dolar Amerika. Tapi ujung-ujung dia kasih ampuh, saya buka, dolarnya Amerika guys. Saya bilang, Tuhan Yesus terima kasih, karena apa? Sekali lagi saya, waktu kita motivasi kita benar, saya mau diberkati untuk menjadi berkat. Ya, saya mau diberkati untuk menolong banyak orang. Justru di akhir tahun kemarin, saudara, ada banyak orang yang cerita gereja-gereja yang ada di Indonesia, hamba Tuhan yang di gereja-gereja kecil, ada yang banyak cerita dengan saya keadaan dan kondisi di sana. Dan saya makin, Tuhan, saya semakin raung-raung sama Tuhan. Tuhan, berkati aku Tuhan, lebih banyak lagi aku akan memberi makan kotaku, aku akan memberi makan banyak orang. Saya bilang seperti itu, saudaraku. Dan saya bilang, kalau saya diberkati sama Tuhan, kalau ternyata bilang, kalau selama motivasimu memuliakan Tuhan, gua akan saksikan penuaian itu Tuhan akan kerjakan buat kita. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk saudaraku ya, hari-hari ini memperhatikannya, mendengar baik-baik tuntunan, taati perintahnya supaya kau alami masa penuaian itu. Lalu setelah dengerin, minta alami penuaian itu, motivasimu harus benar untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, terus jalin hubungan intim dengan Tuhan dan sesama. Perbaikilah hubungan kita ya dengan sesamamu manusia, dengan saudaramu. Kalau sudah sama Tuhan baik tuh pasti akan gampang dengan manusia. Yes apa yes? Oh, ada yang masih bilang, enggak Kak, kalau sudah hubungan baik dengan Tuhan tuh susahnya hubungan sama manusia. Karena selalu dia tuh jengkelin saya. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya sangat percaya, saudara, saya sangat percaya ketika Tuhan masih kita punya ganjelan-ganjelan, itu justru akan menahan berkat Tuhan, saudara. Kalau saudara punya hati, tadi Ibu Vivi Kong bilang hatinya tuh sudah anti gores, saudara. Dulu suka baper-baper gitu, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, itu mudah sekali tergores kan? HP saudara pakai anti gores gak? Nah itu seperti itu. Jadi harus kenakan anti gores hati kita. Dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Bereskan hatimu supaya enggak kegores dengan tersinggung-singgung dengan omongan orang, dengan sindiran-sindiran orang. Itu bukan saatnya gitu ya. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, waktu kita jaga hati kita, makanya hari-hari dengerin baik-baik, saudara ya. Dengerin baik-baik, Tuhan tolong aku taati. Motivasiku harus benar tuh, mulai koreksi tuh. Bersihkan hatimu, introspeksi dirimu, hati kedalaman hatimu. Dan itu akan muncul ketika masa-masa sukar itu datang, akan muncul siapa asli kamu. Tekanan-tekanan itu akan menunjukkan, saudaraku ya. Ternyata saudaraku, hidup tanpa kebenaran firman Tuhan, hati kita akan penuh dengan kekotoran.
Jadi waktu saya merenungi itu, saya mulai berhati-hati, saudaraku, hari-hari ini berhati-hati, ya. Terus gimana dong kalau terus jengkelin? Sementara saya tutup komunikasi dulu. Karena kalau komunikasi terus jalan dan kamu emosi dipancing-pancing, ya kan maunya buka mulut kan? Kalau sudah dipancing-pancing, nanti kalau kamu sudah kepancing, ya damaimu akan hilang. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau ajak saudara belajar 3 kunci penuaian, saudaraku. Lakukan itu, sisanya hujan awal dan hujan akhir, itu pasti akan Tuhan kerjakan buat saudara dan saya. Saya akan tutup dengan saudara menyaksikan sebuah video pendek. Mungkin saudara sudah lihat, kita lihat ulang. Shut up! Oh, no! Shut up! Whoa. He is. Make sure Jesus Christ is in your life, because Jesus Christ... Dude, shut up, man. I'm on the phone, dude. I don't want to hear this. It's for real. It's okay. For real, man. What the heck is wrong, dude? It's okay. I'm sorry. Make sure God is in your life. Take care of everybody. Have God in your life. If you don't have God in your life, look for God. He's here for you with open arms. He doesn't judge. Dude, shut up. Nobody believes. Don't get your religion, your code right here. I'm on the important call. It's okay. You did on your own. Don't God bless you. Do not touch me. Jesus Christ is in your life. I don't believe. The power I don't care. I don't care. Whatever. I don't believe. I don't believe. God loves His children. Shut up. You are blessed. You are loved by God. Shut up. You are loved by God. Shut up. Oh no. Shut up. I say shut up. Come on, man. Come on! God loves you. You blessed me here on this cheek. Bless me on this cheek. Bless me right here. Bless me right here. Pain is okay. I take the pain for you. I take the pain for you. I am here. You don't need your. God You don't need it. all blessings to you. You just. Bless me here, please. Bless me right here. Bless me here. No. Don't do it. Don't. An eye for an eye. What? So I want you to bless me. No. No. This is crazy. Just bless me. I don't believe, but God believes in you. God believes in you. God believes in you. God knows that you're a good man. I don't know what happened in your life, that you don't have God in your life, but you need to put God back in your life. I've been put here for a reason, and it's for you. My grandfather, the one that raised me, just passed away. I pray God, please keep my grandparents here. But you know what? No, he's not here. No. He never answered, man. He did answer. I'm going through so much shit in my life. You know why he's not here? Because his time on earth is done. He's been a blessing here. It's time. God needs him. God needs him to do his work up in heaven. But you know he loves me. Take your glasses off, look. Your grandparents are with God. Your grandparents did their work here on earth. They gave you everything. They gave you memories. They gave you morals and values, right? So we take that with us. Look, we're all on borrowed time. Nobody. I get emotional when I think about this, but we're all on borrowed time. So what are we going to do with that time? What are we going to do? I lost a loved one too. We all lose people. That's what life's about. We have to move on. We move on, we carry their memory about them, we talk about them forever. Like, oh, forgive me. God is... Your sins are casted away, all right? We all make sins, okay? But you're forgiven. And God is with you. It's okay. It's okay. That's from love in your heart. Because you're passionate for your grandparents, that's why, right? Sorry. Don't be sorry. Sorry, guys. Bring God into your life. Can we do that? Guys, can we come over here and pray over here, please? If you want over here, come over here, guys. Don't be sorry, right? God is in your life, yeah? May God bless. What's your name, sir? What's your name? Josh. May God bless Josh and keep him in his spirits and prayers and keep him healthy. Oh, Rabba Shikirala Labata Karalaba Shikirala Bata Kasikiralaba. Oh, Rabba Shikirala Bata Karalaba Shikirala Bata Karalaba Shikiralaba. Waktu pertama saya ngeliat video ini, saudaraku,
Langsung air mata saya bercucuran, saudara. Apa ada di antara saudara yang pernah memberitakan Injil, cerita tentang kebaikan Tuhan? Kau sampai dianiaya, kau dipukul, dan kau disakiti. Ada dari antara saudara, angkat tangan. Saudaraku, kita nggak sampai ngalamin itu. Tapi ada dari antara saudara yang kesulitan untuk mengasihi orang yang sangat sulit engkau kasihi. Dan kau mau katakan hari ini, Tuhan, aku gak mampu mengasihi. Aku sayang dia, tapi dia selalu melukai, menyakiti aku. Kalau itu engkau angkat tangan di hadapan Tuhan. Biar kita sama-sama minta kekuatan daripada Tuhan.